Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, baik-baik aja semua, nggak ada kurang apa-apa. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan di antara kelima varian Aerox 155 VVA, yaitu varian yang versi standar, kemudian yang versi S, lalu yang versi S tapi yang doksunya ya. Berikutnya adalah versi R, dan yang terakhir adalah versi R tapi yang MotoGP. Nah, ini banyak juga ya variannya, nggak nanggung-nanggung ada 5. Sebelum ulasannya saya mulai, sekedar info, video ini adalah salah satu dari 3 video yang ngebahas Aerox 155 VVA. Jadi selain video yang sedang pemirsa tonton ini, ada 2 video lain seputar Aerox 155 VVA yang saya buat. Yaitu yang satu ngebahas kelebihan Aerox 155 VVA, dan yang satunya lagi yang mengulas kekurangannya. Supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak salah pilih motor, setelah menonton video ini, silakan tonton juga kedua video tersebut. Link videonya ada di deskripsi video ini. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Kita lihat perbedaannya satu persatu. Fitur pembeda pertama adalah ABS atau Anti-Lock Braking System. Nah, ini sesuai dengan namanya Anti-Lock. Fitur ini berfungsi mencegah terkuncinya roda ketika motor direm dengan mendadak. Dengan kata lain, fitur ini adalah fitur penunjang keselamatan dan keamanan berkendara. Fitur ini hanya terdapat di Aerox 155 VVA yang varian S dan varian S yang doksu. Sedangkan di varian lain, yaitu di varian standar, lalu varian R dan R MotoGP, fitur ini nggak ada. Fitur berikutnya, yang juga hanya ada di varian S dan varian S doksu, adalah Smart Key. Dengan fitur ini, pemirsa nggak lagi perlu pakai anak kunci ya untuk menyalakan dan mengunci motor. Cukup dengan tekan tombol yang ada di remote Smart Key-nya. Sistem Smart Key Yamaha ini selain tadi ya fungsinya untuk menyalakan dan mengunci motor, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur yang dinamakan dengan Immobilizer dan Answer Back. Kita mulai dari yang Immobilizer dulu ya. Jadi si Immobilizer ini fungsinya adalah untuk mencegah motor supaya nggak dicuri orang. Dengan fitur ini, motor hanya bisa dinyalakan dengan Smart Key-nya. Kalau pakai kunci duplikat atau kunci T yang biasa digunakan oleh yang suka maling motor, si motornya nggak akan bisa nyala. Jadi fungsinya kurang lebih sama ya dengan alarm motor konvensional yang biasa kita kenal. Bedanya kalau si alarm motor kan dia bakalan meraung-raung ya kalau si motornya kesenggol, kebentur atau ada yang nyoba ngangkat. Nah si Immobilizer ini dia nggak teriak-teriak. Lalu untuk answer back system, dia gunanya untuk manggil motor. Nah ini maksud saya manggil motor adalah begitu si tombolnya kita pijit dan si jarak motornya itu ada di radius 20 meter dari si remote-nya, si motor akan bunyi beep, terus si lampu C-nya dia bakalan nyala klap-klip. Jadi memudahkan kita untuk menemukan motornya di area parkir. Jadi si answer back system ini fungsinya itu tadi ya, untuk membantu kita menemukan motor di tempat parkir. Berikutnya adalah apa yang dinamakan dengan silent switch. Fitur ini gunanya adalah sebagai berikut. Itu kan kadang kalau kita lagi nggak fokus, kita motornya langsung kita gas, padahal si standar lampunya lupa ya, belum kita lipat. Nah itu kan kejadian kayak gitu serem ya, soalnya bisa bikin celaka. Nah, dengan fitur silent switch ini, si motor jadi nggak akan bisa di starter, atau kalau si mesin motornya lagi nyala, si mesinnya bakalan langsung mati ya, kalau si standar sampingnya dalam posisi aktif. Nah, si fitur ini dia adanya di semua varian Aerox 155 VVA, kecuali yang varian R MotoGP. Lalu fitur yang juga ada di semua varian, tapi nggak ada di varian R MotoGP, itu adalah Smart Lock. Smart Lock ini sederhananya dia fungsinya sama ya seperti rem tangan yang ada di mobil. Jadi dengan Smart Lock ini, pemirsa nggak perlu lagi neken dan nahan tuas rem belakangnya lama-lama sewaktu terpaksa berhenti ditanyakan gara-gara macet misalnya. Nah, sewaktu kondisinya kayak gitu, tinggal tekan aja si tombol Smart Lock-nya. Fitur pembeda selanjutnya adalah Stop and Start System. Nah, si Stop and Start System ini dia fungsinya membantu menjadikan konsumsi BBM motor lebih irit lagi. Ini si fiturnya bisa kita on off ya, kita tinggal ubah aja si posisi saklarnya.
Nah, ketika diaktifkan, ketika posisi sakralnya ada di on, mesin motor akan mati secara otomatis sewaktu mesinnya dalam posisi idle selama lebih dari 3 atau 5 detik. Ini maksudnya mesin dalam posisi idle adalah si mesinnya nyala ya, tapi si motornya nggak bergerak maju. Misalnya sewaktu kita berhenti di lampu merah. Nah itu kan selama dalam posisi idle kayak gitu, itu artinya ada bahan bakar yang kebuang percuma. Dalam artian nggak dipakai buat ngegerakin motor. Dengan fitur stop and start system ini, bahan bakar yang kebuang percumanya jadi minimal banget. Terus kalau si motornya mati sewaktu di lampu merah ya misalkan, itu untuk nyalainnya apa artinya harus kita start lagi? Ini nggak kayak gitu ya. Nah dengan sistem ini, untuk menyalakan mesin motornya itu gampang, jadi nggak perlu starter motornya lagi. Tinggal pemirsa tarik aja si tuas gasnya, si mesin motor bakal langsung nyala dan motornya siap maju lagi. Nah, si fitur ini dia adanya di Aerox 155 VVA yang varian S dan yang S Doxu. Sedangkan di varian standar, kemudian varian R dan R MotoGP, fitur ini nggak ada. Berikutnya adalah subtank suspension. Nah, ini sesuai dengan namanya yang ada MBML suspensi. Si subtank suspension ini fungsinya meredam kejutan atau getaran yang terjadi ketika motor yang kita kendarai itu melintasi permukaan jalan yang tidak rata. Jadinya si motor terasa lebih nyaman dan stabil untuk dikendarai. Fitur subtank suspension ini dia adanya cuma di Aerox 155 VVA, varian R, dan yang varian R MotoGP. Sedangkan di varian standar, terus kemudian di varian S dan S Doxu, mereka tidak dibekali fitur yang satu ini. Selanjutnya adalah wavy disc brake atau rem cakram yang desainnya wavy. Nah ini si rem cakram yang bentuknya bergelombang, dia bukan sekedar untuk tampilan aja ya, tapi ada gunanya, yaitu menjadikan piringan cakram remnya lebih optimal sewaktu ngelepas suhu panas yang terjadi ketika proses pengereman berlangsung. Jadi si rem cakram ini, dia untuk ngebuang panasnya, itu kan melalui lubang-lubang ya, yang suka ada di piringan cakramnya. Nah, kalau bentuk piringannya bergelombang, mekanisme pembuangan panasnya jadi bertambah. Jadi selain lewat lubang-lubang yang tadi, yang ada di piringannya, si panasnya jadi bisa dibuang juga lewat gelombang piringannya. Nah, si fitur ini adanya hanya di Aerox 155 VVA yang varian R dan varian R MotoGP. Terakhir adalah pilihan warna. Ini sebetulnya bukan fitur ya, seperti halnya tadi misalkan wavy disc brake. Tapi ini tetap saya ulas, soalnya warna adalah salah satu faktor yang biasanya kita pertimbangkan juga ketika memilih sepeda motor. Untuk varian yang standar, pilihan warna yang tersedia dia ada 3 ya, yaitu pertama yang black, kemudian yang merah atau red, dan yang terakhir adalah yang grey. Untuk bodi motor yang warnanya hitam dan merah, si warna velgnya hitam, sedangkan untuk yang grey, warna velgnya gold. Selanjutnya pilihan warna untuk yang varian S, dia opsinya ada 2, yang matte black, kemudian yang matte red. Ini keduanya si warna velgnya sama ya, gold. Berikutnya untuk yang varian S Doxu, karena dia ini adalah edisi khusus, jadi si varian warnanya cuma ada 1 ya, yaitu matte blue dengan warna velg biru. Yang pilihan warnanya juga ada 1 adalah varian R dan varian R MotoGP. Untuk yang varian R, nama warnanya adalah Racing White dengan warna velg merah, sedangkan nama warna untuk yang varian R MotoGP adalah Monster Energy dengan warna velg hitam. Dengan beberapa perbedaan tersebut, yang varian standar dia dibanderol dengan harga Rp24.795.000, sedangkan yang varian S harganya adalah Rp28.565.000, lalu yang S Doxu Rp28.550.000, kemudian yang varian R, dia dibanderol dengan harga Rp26.135.000, sedangkan yang varian R MotoGP harganya adalah Rp26.645.000. Berarti, selisih harga antara yang varian standar dengan yang varian S adalah Rp3.770.000, 4 juta kurang dikit ya. Sedangkan selisih harga antara yang varian standar dengan yang varian R adalah Rp1.340.000. Untuk selisih harga antara yang varian standar dengan yang S Doxu atau R MotoGP ini nggak saya ulas, soalnya kedua varian ini rasanya mereka ditujukan bagi segmen pasar yang khusus banget ya. Ya namanya kalau udah cinta berat, ya beda harga selangit pun pasti dikejar ya, nggak akan dirasa. Oh ya, ini angka-angka yang saya sebutkan mengacu ke harga rekomendasi Yamaha ya, dan hanya valid pada saat video ini dibuat. Untuk informasi harga terkini, silakan hubungi dealer Yamaha terdekat. Baik, demikian pemirsa videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat.
Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya buat pemirsa, jika berkenan, silakan like videonya, share videonya, atau kalau yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Oh ya, sekedar mengingatkan, supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak salah milih motor, setelah nonton video ini, silakan tonton juga kedua video saya yang ngebahas kelebihan dan kekurangan Aerox 155 VVA. Link videonya ada di deskripsi video ini. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.